Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali this morning kami kembali menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi. Dan saya berdoa dari tempat ini dimanapun Anda berada, yang mungkin Anda sedang mempersiapkan diri untuk pergi ngantar anak sekolah, atau mungkin Anda sedang siap untuk bekerja dan melakukan aktivitas. Yuk saya mengajak Anda untuk kita memulai dengan firman Allah. Karena saya percaya ketika Anda memulai dengan firman bersama-sama dengan Tuhan, maka saya percaya the whole day Tuhan akan memberikan kekuatan, dan Tuhan akan memberikan perlindungan, pernyataan, dan saya percaya iman akan timbul dalam kehidupan kita, dan kita akan mengalami hal yang ajaib bersama Tuhan. Mari kita berdoa, siapkan hati kita. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami buka hati kami, dan kami mempersilakan Roh Kudus untuk Kau berbicara di tengah-tengah kami. Pagi hari ini kembali kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Renungan singkat ini biar boleh memberkati, membangun setiap iman kami, supaya kami boleh mengenal Kau lebih lagi, kami boleh mengalami Tuhan lebih lagi melalui kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, biar hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Bekerjalah Roh Kudus, Spirit of Revelation, Wisdom, Understanding, menguasai hamba-Mu yang menyampaikan maupun semua kami yang mendengarkan. Will be blessed by the word this morning. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Roh Kudus, bekerjalah, ambil alih semuanya. Para malaikat Orang Kudus, lakukan bagian kalian, layani semua umat Tuhan supaya mereka boleh mengalami Kristus pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin, amin. Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami berdoa biar Anda semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar firman Tuhan. Yuk kita mengajak untuk kita sama-sama belajar. Pagi hari ini kita akan bahas dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-21. Nah, kalau Anda baca di sini, saya memberi judul renungan pagi hari ini adalah kebenaran sejati. Nah, saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama, di mana dari ayat ini ketika saya merenungkan dan saya merenungkan dengan seksama, saya menemukan bahwa Paulus mengajak Anda dan saya untuk memahami perjalanan iman sebagai sebuah proses yang terus-menerus berlangsung dalam kehidupan kita. The journey of faith, the journey of life yang terus berjalan dalam kehidupan kita. Paulus mengajak kita untuk memahaminya dengan seksama, bagaimana perjalanan iman kita itu seperti sebuah proses yang terus-menerus akan berjalan dan berlangsung. Ada 3 aspek utama dari teks ini yang kita akan belajar sama-sama. Yang pertama, kalau kita baca ayat yang ke-12 dan 13 dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku juga mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Nah, saudara, kalau ketika saya mempelajari ayat ini, merenungkannya, saya mendapatkan ada 3 aspek utama yang penting yang kita bisa pelajari pagi hari ini melalui renungan pagi hari ini. Yang pertama adalah bagaimana ayat ini menceritakan, ayat 12-13 adalah sebuah pengakuan yang dilakukan, pengakuan yang disampaikan oleh Paulus tentang ketidaksempurnaannya dia. Dia menganggap bahwa dia bukan berarti dia sudah sempurna, dan ini adalah sebuah statement daripada Paulus, daripada pesan konteks daripada ayat ini, dan topik utama dari ayat ini yang pertama, bahwa pengakuan akan ketidaksempurnaan. Paulus sendiri mengakui bahwa ia belum mencapai tujuan akhir, yaitu kesempurnaan di dalam Kristus. Tapi ayat 12 menegaskan bahwa bahwa ia belum mencapai kesempurnaan, tapi dia mengingatkan kita untuk terus mengejar, terus fokus kepada kesempurnaan seperti Kristus. Dan dia berkata, memberikan sebuah tips yang luar biasa, dia melupakan semua apa yang ada di belakangnya dan mengejar apa yang ada di depannya. Dan selain dia memberikan sebuah visi, dia memberikan sebuah encouragement buat kita untuk tidak melihat apa yang sudah terjadi di belakang, untuk kita tidak hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tapi kita melihat masa depan, kita fokus dengan apa yang akan Tuhan kerjakan hari-hari ke depan dalam hidup kita. Tapi dia juga membuat sebuah pengakuan yang sangat jujur, yaitu pengakuan ketidaksempurnaannya dia. Dia mengingatkan kita bahwa semua kita ini sedang dalam sebuah proses menuju ke sana, yaitu apa? Kesempurnaan di dalam Kristus. Dia tidak menganggap bahwa dia sudah pinter, dia sudah hebat, dia sudah sempurna, tapi dia juga mengejar, dan dia berkata bahwa bukan seolah-olah aku telah memperolehnya, yaitu apa? Kesempurnaan Kristus.
tapi dia tetap juga mengejarnya. Tetapi yang dia lakukan adalah dia melupakan semua yang di belakangnya, semua masa lalu dia, semua kesalahannya dia, semua dosa, semua hal-hal yang gak baik yang pernah dia lakukan, yaitu salah satunya menganiaya umat Tuhan, membakar rumah Tuhan, tempat ibadah, dan dia melupakan semuanya. Dan dia sekarang hidupnya fokus kepada apa yang Tuhan sedang mau kerjakan dalam kehidupannya. Saya berdoa di tempat ini, dimanapun Anda berada, jangan lihat masa lalu Anda. Mungkin Anda mengalami hal yang buruk di masa lalu. Mungkin Anda pernah gagal di masa lalu. Mungkin Anda pernah mengalami yang gak enak di masa lalu. Bahkan Anda mengalami hal yang sangat-sangat jelek mungkin dalam kehidupan masa lalumu. Tapi ingat bahwa Yesus selain mengajar kita melalui cerita Paulus ini, membuat kita sadar dan mengakui bahwa kita nggak sempurna. Kita menuju ke sana, saudara. Tapi kita harus melupakan juga apa yang di belakang kita. Apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Dosa-dosa masa lalu. Kelemahan-kelemahan masa lalu. Bahkan kejatuhan di masa lalu. Kita harus melupakannya. Kita harus bangkit bersama Kristus. Dan kita harus melihat ke depan apa yang sedang Tuhan persiapkan bagi setiap kita. Lupakan yang lalu dan berlari kepada tujuan, yaitu panggilan sorgawi. Nah, ayat ini sekali lagi ini adalah sebuah pengakuan yang jujur yang diberikan, yang diucapkan kepada kita semua oleh Paulus, yaitu dia menyadari bahwa dia tidak sempurna. Ini juga mengajarkan kita untuk kita belajar kerendahan hati, mengakui bahwa tanpa Tuhan kita ini rapuh sekali. Tanpa Tuhan kita menyadari bahwa kita nggak ada apa-apanya. Nah, ada sebuah reflection yang saya mau mengajak Anda untuk kita sama-sama pikirkan pagi hari ini, yaitu apakah Anda dan saya sudah merasa cukup dengan iman kita saat ini? Ayo, yang kedua, ingat, perjalanan iman adalah sebuah proses, saudara. Kita perlu terus berjuang dan terus merendahkan diri untuk terus belajar supaya kita mencapai kesempurnaan. Saya nggak tahu apa yang Anda alami. Mungkin Anda berkata, pelayananku bagus, gerejaku bagus, dan semuanya oke. Tapi saudara dengar baik-baik, my question, apakah menurut Anda sudah cukup iman kita saat ini? Atau kita harus tetap menyadari bahwa perjalanan iman adalah sebuah proses yang panjang dalam kehidupan kita, dan kita harus melaluinya, dan kita perlu terus berjuang, dan kita perlu disiplin, dan kita perlu merendahkan diri untuk terus belajar, dan kita minta Roh Kudus yang akan menuntun kita, mengajar kita melalui semua yang kita alami untuk kita mencapai kesempurnaan bersama Kristus, saudara. Yang kedua, kita baca ayat yang ke-13-14 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Lalu dia berkata bahwa, dan dia mengarah diri kepada yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari ayat ini dan melalui renungan pagi, saya mau mengajak Anda untuk kita belajar yang pertama, adanya pengakuan bahwa kita tidak sempurna, adanya sebuah kerendahan hati mengakui bahwa kita ini nggak bisa tanpa Tuhan. Yang kedua yang kita bisa pelajari adalah sebuah visi yang harus kita mengerti, yaitu memiliki sebuah tujuan yang jelas, visi yang jelas. Ini mengajarkan kita ayat 13-14, mengajarkan Anda dan saya untuk memiliki sebuah tujuan hidup yang jelas. Saya seringkali ketika saya khotbah menyampaikan statement ini, seseorang yang kehilangan tujuan hidup sebenarnya sudah mati, walaupun penguburannya dilakukan 50 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena saya percaya kalau kita hidup, kita harus punya tujuan hidup, saudara. Bayangkan ketika kita hidup, tapi kita nggak punya tujuan yang jelas, itu sama seperti orang yang sudah mati, saudara. Tanda kutip, saudara, kita hidup tapi kita nggak ngerti kenapa kita hidup. What is the reason why you are alive? Kenapa Anda diberikan kesempatan sama Tuhan untuk hidup? Saya percaya kalau Tuhan masih memberikan nafas, kesempatan buat kita hidup di dunia ini, bukan cuma untuk kita menikmati semua berkat Tuhan, tapi supaya kita menyampaikan, kita supaya melaksanakan tujuan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, dan kita menggenapi panggilan itu dalam kehidupan kita. Sekali lagi ayat 13, Paulus mengatakan dia melupakan semua yang ada di belakangnya, lalu dia mengarah kepada tujuan yang jelas.
yaitu panggilan sorgawi. Dan dia mengejar itu, saudara. Saya berdoa melalui apa yang Paulus katakan, dia mengajak kita untuk fokus kepada tujuan akhir, yaitu kehidupan yang kekal bersama Kristus. Makanya penting sekali buat kita untuk mengarahkan diri kita kepada hadiah panggilan sorgawi, mengarahkan diri kita kepada purpose-nya Allah, mengarahkan diri kita kepada tujuan ilahi, supaya kita nggak hidupnya ngawur dan tidak punya arah. Nah, pertanyaan saya sederhana, apa yang menjadi fokus Anda dalam kehidupan ini? Lalu saya percaya, bukan menghakimi. Saya menemukan ada begitu banyak orang yang masih terjebak dengan masa lalu mereka. Mari saya mengajak melalui renungan pagi hari ini, kita fokus kepada Yesus dan mengharapkan hidup kita kepada panggilan sorgawi. Kenapa? Sekali lagi saudara, ini penting sekali. Think about it. Apa yang menjadi fokus kita dalam kehidupan ini? Ada orang yang berkata, aku mau menikah, aku mau dapat istri yang baik, aku mau dapat suami yang mapan, aku mau punya anak, aku mau bangun usaha, apapun itu saudara. Tapi percayalah saudara, kita harus fokus kepada satu hal yang penting, yaitu apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kita harus mengerti tujuan hidup kita dengan benar. Kita harus mengerti panggilan Tuhan dengan jelas dalam kehidupan kita. Dan kita harus fokus kepada panggilan itu. Fokus pada purpose yang Tuhan taruh dalam kehidupan Anda. Dan lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Melupakan semua yang di belakang dan mengarahkan kepada panggilan sorgawi. Ini yang kedua, saudara. Yang ketiga, kita lompat langsung ayat 20 dan 21, saudara. Ayat 20-21 katakan, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya, saudara. Jadi yang ketiga ini kita belajar dari kisah Paulus, dan di mana kita belajar sama-sama dalam Filipi 3 ayat yang ke sampai 21 ini, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-21. Poin yang ketiga sebagai penutup yaitu bicara tentang sebuah pengharapan yang pasti. Kita nggak melakukan sesuatu tanpa kepastian, tapi ada sesuatu pengharapan yang pasti. Paulus menutup bagian ini dengan menyampaikan bahwa pengharapan yang kita miliki sebagai orang percaya, di mana di ayat 20, karena kewarganegaraan kita adalah dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi saudara, saya yakin dan percaya ini memberikan motivasi, harapan untuk hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Karena kita percaya waktu kita menghadapi tantangan, kesulitan dalam hidup ini, ingatlah bahwa kita memiliki sebuah pengharapan yang tidak akan pudar. Apapun proses yang kita hadapi, apapun yang kita hadapi dalam the journey of life, the journey of faith, kita mengalami tantangan, challenge yang begitu berat, kita mengalami begitu banyak proses, kita nggak melakukannya dengan sia-sia. Karena kita tahu di balik semua itu ada sebuah pengharapan yang pasti, di mana kita akan bersama-sama dengan Kristus dalam kekekalan. Saya percaya that is the hope of glory, di mana pengharapan akan kemuliaan Allah, di mana Allah menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Dia datang sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, dan kita akan selalu senantiasa bersama-sama dengan Kristus. Sekali lagi, semua apapun yang kita korbankan, semua yang kita kerjakan, semua yang kita kerjakan dengan penuh kerja keras, dengan semua kedisiplinan, semua harga yang Anda bayar, semuanya karena satu, kita punya pengharapan yang pasti di dalam Kristus, saudara. Jadi ada 3 hal, sekali lagi saya mau sampaikan dalam aspek utama dari konteks ini, yaitu yang pertama, pengakuan akan ketidaksempurnaan. Saya berdoa supaya Anda dan saya mengakui dengan kerendahan hati bahwa kita nggak sempurna dan kita butuh Tuhan. Dan yang kedua, kita memiliki tujuan yang jelas sehingga kita hidup nggak sia-sia. Kita nggak hidup dengan cuman sekedar apalagi menyia-nyiakan waktu dan kehidupan kita. Kita melakukannya dengan segenap hati, kita bergairah, punya passion, compassion yang kuat, saudara. Kenapa? Karena kita punya tujuan yang jelas. Kita melakukan apapun bukan karena iseng, tapi karena ada purpose yang jelas yang kita mengerti. Lalu yang ketiga, ada sebuah pengharapan yang pasti. Sehingga ini bisa mengencourage, memotivasi kita ketika kita menghadapi tantangan apapun dalam hidup kita.
Ingat satu saudara, semua yang kita kerjakan gak sia-sia, karena ada sebuah pengharapan yang pasti dalam Kristus yang akan Dia nyatakan ketika Dia datang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini buat renungan pagi. Biarlah Tuhan kami boleh belajar sama-sama hari ini menyadari bahwa kami adalah tidak sempurna. Ini adalah sebuah pengakuan iman bahwa kami sangat membutuhkan Tuhan. Kami juga berdoa terima kasih untuk purpose, untuk calling yang Tuhan taruh di dalam hidup kami. Biar kami hidup dengan sebuah tujuan yang jelas. Kami tidak hidupnya sembarangan menyimpang ke kanan kiri, tapi fokus dengan panggilan Tuhan, tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Kami juga menyadari bahwa semua yang kami lakukan, of course ada tantangan, ada challenge, ada proses, tapi kami tidak menyerah karena kami tahu ada sebuah pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biar firman ini terus menguatkan setiap kami. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Be blessed in the name of Jesus. Berkati kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. I bless them with abundantly and overflowing in Jesus' name. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. In Jesus' name. Amen, amen. Tuhan Yesus memberkati dan see you next week. See you next time dalam program Renungan Pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.